Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Zakatina. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek persamaan diferensial parsial, yaitu persamaan Black-Scholes. Jadi apa sih persamaan Black-Scholes itu? Persamaan Black-Scholes adalah persamaan diferensial parsial roda 2 yang digunakan untuk menilai harga beli atau harga jual yang menggunakan harga saham, suku bunga bebas risiko, waktu tanggal jatuh tempo, dan deviasi standar imbal balik hasil saham sebagai patokan nilainya. Nah, model Black-Scholes berguna untuk menilai apakah harga opsi yang terjadi di pasar sudah merupakan harga yang dianggap fair bagi opsi tersebut. Apa sih opsi? Opsi adalah suatu kontrak derivatif yang memberikan hak, tetapi bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli atau yang disebut call option, atau menjual atau juga yang disebut put option, suatu aset tertentu seperti saham, komoditas, mata uang, pada harga yang telah ditentukan sebelumnya atau yang disebut harga strike dalam jangka waktu tertentu atau pada tanggal tertentu di masa depan. Lalu ada juga tipe-tipe opsi, ini berupa berdasarkan tanggal pelaksanaannya. Yang pertama adalah tipe Eropa, yaitu ketika pemegang opsi hanya bisa menggunakan hak beli atau hak jual pada tanggal jatuh tempo atau expiry date, yaitu tepat pada hari terakhir masa berlaku kontrak. Yang kedua adalah tipe Amerika, yaitu ketika pemegang opsi bisa menggunakan haknya sewaktu-waktu selama masa berlaku kontrak, yaitu dengan kata lain, kapan saja sebelum dan pada saat tanggal jatuh tempo. Lalu juga ada istilah-istilah yang digunakan pada persamaan Black-Scholes ini. Yang pertama adalah delta dengan rumus do V do S yang merupakan perubahan nilai opsi terhadap perubahan harga saham. Selanjutnya ada gamma, yaitu do kuadrat V do S kuadrat yang merupakan perubahan delta terhadap perubahan harga saham, yaitu untuk mengukur kelengkungan. Selanjutnya ada theta, yaitu do V do T yang merupakan perubahan nilai opsi terhadap waktu yang disebut time decay. Selanjutnya ada vega, yaitu do V do sigma yang merupakan perubahan nilai opsi terhadap volatilitas harga saham. Selanjutnya ada rho, yaitu perubahan nilai opsi terhadap suku bunga. Nah, option value ini dilambangkan dengan V, dapat ditulis sebagai sebagai V S, T atau sigma, mu atau E, T atau R, atau yang umumnya sering digunakan V S, T, di mana V adalah nilai opsi atau option value, S merupakan harga saham, T merupakan waktu sekarang, sigma merupakan tingkat variasi perubahan harga saham S, mu merupakan tingkat rata-rata perubahan harga saham S, R merupakan bunga bebas resiko, E merupakan harga dasar yang diserahkan, dan T merupakan tanggal jatuh tempo atau expiration date. Nah, perlu dicatat bahwa di persamaan Black-Scholes terdapat T besar dan T kecil. Yang berbedanya adalah di mana T besar adalah tanggal jatuh tempo, sedangkan T adalah waktu sekarangnya. Selanjutnya ada persamaan Black-Scholes itu tersendiri. Persamaannya adalah do V do T ditambah 1/2 sigma kuadrat S kuadrat do kuadrat V do S kuadrat RS do V do S min RV sama dengan 0. Dimana yang bagian pertama ini yaitu do V do T ditambah 1/2 sigma kuadrat S kuadrat do kuadrat V do S kuadrat merupakan kontributor difusi dasar, yaitu jika ada pembayaran yang terputus maka akan menghilang dengan seketika. Lalu di bagian kedua ini yaitu RS do V do S itu merupakan masa adveksi perpindahan V, dan yang terakhir itu min RV merupakan masa reaksi yang dimana digunakan untuk menyeimbangkan turunan terhadap waktu. Selanjutnya juga ada asumsi yang digunakan pada persamaan Black-Scholes ini, yaitu pertama, tidak ada biaya transaksi awal. Kedua, bunga bebas resiko R konstan. Ketiga, delta hedging akan selalu berjalan. Dan keempat, ada kesempatan untuk arbitrase resiko bebas. Tidak ada kesempatan untuk arbitrase resiko bebas. Nah, selanjutnya ada turunan PD Black-Scholes yang nantinya akan berakhir di rumus untuk mendapatkan nilai untuk sahamnya. Yang pertama adalah mengubah present value menjadi future value, sehingga persamaan yang di awal tadi yang di sini
menjadi do U do T ditambah 1/2 sigma kuadrat S kuadrat do kuadrat U do S kuadrat ditambah RS do U do S sama dengan 0. Lalu untuk menyederhanakan kita ubah si current time yang digunakan ke time to maturity dengan mensubstitusi tau sama dengan T besar min T kecil. Kemudian menggunakan perubahan do V do T sama dengan min do U do tau, di mana V sama dengan U S, tau. Jadi dia ditransformasi sehingga didapatkan do U do tau sama dengan 1/2 sigma kuadrat S kuadrat do kuadrat U do S kuadrat ditambah R S do U do S. Nah, selanjutnya kita akan membentuk persamaan logaritma natural dengan mensubstitusi C sama dengan ln S, sehingga itu bila diintegralkan didapat dijadikan E pangkat jadi hasilnya adalah S sama dengan E pangkat C, sehingga didapatkan do U do tau sama dengan 1/2 sigma kuadrat S kuadrat do kuadrat U do tau kuadrat ditambah R min 1/2 sigma kuadrat do U do C. Selanjutnya kita akan menggunakan pergeseran sistem koordinat untuk menyelesaikan bentuk seperti di heat equation, yaitu do W do tau sama dengan 1 per sigma kuadrat do kuadrat W do X kuadrat. Lalu solusi khusus dari persamaan ini adalah W X, tau sama dengan 1 per akar 2 pi tau sigma dikali E pangkat min X aksen per 2 sigma kuadrat tau. Nah, dengan menggunakan limit, maka persamaan yang ada di sebelumnya itu tadi menjadi limit tau menuju 0 dari 1 per akar 2 pi tau sigma sama integral dari min tak hingga dari E min X aksen per 2 sigma kuadrat tau G X aksen dx aksen sama dengan Gx. Nah, sehingga Wx, taunya sama dengan 1 per 2 akar 2 pi tau sigma dikali integral dari min tak hingga dari E min X aksen per 2 sigma kuadrat tau dikali payoff dari E pangkat X aksen dx aksen. Nah, sehingga persamaan awal menjadi V S, T sama dengan E pangkat min R dikali T besar min T kecil per 2 per akar 2 pi T besar min T kecil dikali sigma, lalu dikali dengan integral dari min tak hingga E pangkat min ln S per X aksen ditambah R min 1 per 2 sigma kuadrat dikali T besar min T kecil, lalu semua itu dikuadratkan per 2 sigma kuadrat T besar min T kecil dikali payoff dari S aksen dx aksen per S aksen. Nah, sehingga didapatkan untuk call option V C sama dengan S, T sama dengan S N D1 min E besar E min R T besar min T kecil N D2. Lalu untuk put option didapatkan VP S, T sama dengan min S N min D1 ditambah E besar min E pangkat min R T besar min T kecil N min D2, di mana D1 sama adalah ln S per E ditambah R plus 1 per 2 sigma kuadrat dikali T besar min T kecil per sigma akar T besar min T kecil. Dan D2 sama dengan ln S per E ditambah R min 1 per 2 sigma kuadrat dikali T besar min T kecil per sigma akar T besar min T kecil, atau D2 sama dengan D1 min sigma akar T besar min T kecil. Nah, ND juga sama dengan 1 per akar 2 pi integral dari min tak hingga E pangkat min 1 per 2 X kuadrat dx. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal,
Yaitu misalkan seorang investor yaitu Mr. W membeli 100 lembar opsi pada suatu perusahaan yang bergerak di bidang tambang emas yaitu PT V. Nah, pada saat itu Mr. W membeli opsi dengan harga pelaksanaan bernilai $60 per lembar dengan tingkat bunga adalah 15% per tahun. Perjanjian dilaksanakan selama 3 bulan dengan harga 7 saham pada saat ini adalah $57,8 per lembar. Mr. W menerapkan opsi bertipe Eropa yang dimana berlaku di Indonesia. Tentukan berapa harga opsi tersebut bila volatilitas harga sekuritas senilai 10% per tahun. Apabila Mr. W melaksanakan haknya, berapa besar profit yang diterima oleh Mr. W. Jadi kita akan mencari profit yang diterima oleh Mr. W. Pertama, kita mengetahui bahwa harga saham saat ini yaitu S sama dengan $57,8. Lalu ada harga eksekusi atau strike price-nya tadi adalah E sama dengan $60. Lalu ada volatilitas tahunan yaitu sigma 10% atau sama dengan 0,1. Lalu ada waktu ke jatuh tempo yaitu T besarnya tadi 0,25 atau 3 bulan 3/12 itu 0,25 dikurang T kecil yaitu 0, jadi 0,025 tahun atau sama aja 3 bulan. Lalu ada suku bunga bebas resiko yaitu R sama dengan 15% atau 0,15. Lalu kita juga diketahui bahwa opsinya bertipe Eropa dan jenisnya adalah put option. Lalu kita untuk menjawabnya, pertama-tama kita akan menghitung nilai D1 dan D2. D1-nya tadi rumusnya ln S per E ditambah R ditambah 1/2 sigma kuadrat dikali T besar min T kecil per sigma T akar T besar min T kecil. Lalu kita substitusi nilai S, E, R, sigma, T besar dan T kecilnya ke persamaan itu sehingga nanti didapatkan 0,029 sebagai D1-nya. Selanjutnya kita akan mencari D2-nya. D2 itu tadi bisa menggunakan D1 min sigma dikali akar T besar min T kecil. Kita substitusi tadi D1-nya tadi 0,029. Sigmanya tadi 0,1 dan T besarnya tadi 0,25 serta T kecilnya tadi 0. Jadi hasilnya nanti adalah min 0,021. Selanjutnya kita akan mencari nilai N min D1. Kenapa bukan N D1 saja? Karena kita akan menggunakan opsi put P, yaitu di sini. Jadi di sini kita akan membutuhkan si N min D1-nya, bukan N D1. Jadi N min D1 kita bisa menggunakan tabel distribusi normal atau menggunakan rumus yang ada di depan tadi sehingga didapatkan N min D1 sama dengan 0,4884 dan N min D2 sama dengan 0,5084. Selanjutnya kita akan menghitung harga opsi put P tadi yang sudah saya tunjukkan. VP sama dengan S, T sama dengan VP S, T sama dengan min S N min D1 ditambah E besar dikali E pangkat min R kali T besar min T kecil N min D2. Lalu kita substitusi nilai S N min D1 besarnya atau harga eksekusinya, R-nya, T besarnya, T kecilnya, N min D2-nya juga. Sehingga nanti didapatkan 1,137. Lalu kita hitung profit bila Mr. W tadi menjalankan haknya. Jadi jika Mr. W membeli 100 lembar opsi seperti yang ada di soal, maka total harga opsi itu sama dengan 1,137 dikali 100, sehingga itu adalah 113,7. Lalu kita misalkan harga saham tetap yaitu $57,8 saat jatuh tempo, maka Mr. W punya hak jual di harga $60 sehingga profit per lembarnya adalah $60 dikurang $57,8 yaitu sama dengan $2,2. Lalu kita dapat menghitung laba kotornya yaitu $2,2 tadi dikali 100 yaitu sama dengan 220. Lalu kita dapat menghitung profit bersih yaitu dikurangi biaya beli opsi yang ada tadi atau total harga opsinya yaitu jadi $220 dikurang $113,7
$113,7 maksudnya, yaitu sama dengan $106,3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga opsi putnya yaitu sama dengan $1,137 per lembar. Lalu harga biaya opsinya adalah $113,7 untuk 100 lembar, dan profit jika hak dilaksanakan adalah $106,3. Nah, selain contoh yang tadi, kita ada juga contoh perluasan persamaan Black-Scholes-nya. Di sini ada 5 persamaan beserta keterangan yang ada. Sekian dulu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.